Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi hari ini kita secara khusus membahas tentang moderasi beragama. Kita tahu moderasi beragama ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah pemerintah Indonesia untuk tahun 2020 hingga tahun 2024. Karena merupakan rencana pembangunan jangka menengah, maka otomatis sangat banyak dana yang dikeluarkan, bahkan hingga triliunan rupiah, hanya untuk mensukseskan program moderasi beragama ini. Namun, di tengah-tengah masyarakat terjadi banyak perbedaan tentang moderasi beragama ini. Ada yang mengatakan setuju, ada yang mengatakan tidak setuju. Namun, kita harus mengerti sebagai warga negara yang baik, kita harus membaca, kita harus memahami agar tidak salah paham apa yang dimaksudkan oleh pemerintah tentang moderasi beragama. Sebenarnya, para saudara, moderasi beragama ini merupakan suatu hal yang lama namun dikemas dengan bahasa-bahasa yang lebih kekinian. Moderasi beragama sebenarnya yaitu sebuah sikap, cara pandang kita, kemudian perilaku kita dalam mengejawantahkan nilai-nilai ajaran agama. Sebenarnya kan agama selalu mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga kita terbebaskan dari sikap radikal, kemudian ekstremis, dan juga sikap-sikap yang bisa meneror orang lain. Pemerintah sudah meneliti sedemikian rupa bahwa ada faktor penyebab yang bisa merusak ketahanan negara kita, kedamaian negara kita, yaitu terjadinya konflik-konflik sosial, konflik-konflik yang berlatar belakang sentimen agama. Oleh karenanya, solusinya adalah yaitu membuat program bagaimana masyarakat kita ini memiliki paham agama yang moderat. Moderat dalam artian kata yaitu beragama secara tengah-tengah, tidak terlalu ekstrim kiri, tidak pula terlalu ekstrim kanan, yang semuanya ini merusak. Oleh karenanya pemerintah ingin dan menegaskan dan mengajak kita semua untuk menjadi pemeluk agama yang moderat, Islam yang moderat, kemudian Hindu yang moderat, Kristen yang moderat, dan seterusnya. Sehingga jika masyarakat ini memiliki paham yang moderat, maka otomatis dia akan terlihat dalam 4 indikator. Pertama, orang yang memahami ajaran agama dengan moderat, pasti dia akan mencintai negeri ini sebagai sebuah konsepsi bersama yang sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita. Dia akan terus mendukung negara ini agar tidak runtuh dan terjaga kedamaian dan keamanannya. Kemudian, ciri yang kedua adalah orang yang moderat itu tentu sangat toleran terhadap pemeluk agama yang lain, terhadap orang lain. Sikap toleran ini tentu merupakan warisan dari para pendahulu kita yang sudah susah payah memperjuangkan bagaimana membuat masyarakat Indonesia ini saling menerima perbedaan. Kita tahu kan di Indonesia ini sangat banyak sekali perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan adat istiadat, dan juga perbedaan budaya. Ini tentu jika tidak ada sikap toleransi antar sesama, maka negara ini pasti akan hancur. Oleh karenanya, seorang yang memahami ajaran agamanya dengan baik, otomatis dia akan bersikap moderat di dalam mengamalkan ajaran agamanya. Dan sikap moderat ini dibutuhkan hari ini. Kita tahu orang yang melakukan tindak terorisme, tindak kekerasan, tentu orang tersebut dikarenakan tidak memiliki jiwa moderat. Kemudian orang yang moderat tentu dia sangat anti dengan kekerasan. Dia akan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tidak ada di dalam dirinya niat untuk menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Dan terakhir, ciri-ciri orang moderat adalah selalu
mengakomodir budaya-budaya lokal untuk menjadi kekuatan. Dan dia akan menghargai segala apa yang ada di negara ini termasuk budaya dan adat istiadatnya. Itulah indikator-indikator yang bisa dikatakan orang itu moderat atau tidak. Apakah kita seorang pemeluk agama yang moderat? Kita bisa jawab sendiri. Oleh karenanya, mari kita semua sebagai pemeluk agama apapun, kita harus belajar agama kita dengan baik agar kita menjadi seseorang yang mempunyai pemahaman agama yang lurus dan benar sesuai dengan tafsiran agama masing-masing. Kemudian, mengapa bukan agamanya yang dimoderasi? Karena tentu agama sudah tidak bisa dimoderasi karena sudah jelas perbedaannya. Dan harus dimoderasi adalah cara beragama kita. Cara beragama inilah yang menjadi dasar konflik. Ada yang terlalu ekstrim seperti yang dikatakan tadi, ada yang terlalu bebas atau liberal. Nah, maka kita sebagai seorang moderat harus berada di tengah-tengah. Tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu bebas. Oleh karenanya, mari kita sama-sama menyebarkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa untuk menjaga ketahanan negara ini, maka diperlukan moderasi beragama ini. Demikian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.